Bab 102. Hidupnya terasa hancur. Seseorang yang dia percaya nyatanya merusak kepercayaan itu. Apa dia tidak pantas untuk bahagia? Hanya sebentar dia merasakan rumah ternyaman, lantas hari ini rumah itu hilang. Kalau tahu begini, harusnya masa lalu itu tidak pernah diceritakan. Jika tahu akhirnya sesakit ini ditinggalkan, harusnya dari awal dia berani melepaskan. Air mata menyeruak dari pelupuk mata Gaza, jatuh ke pipinya. Gaza mengusap wajahnya dan melihat seisi apartemen. Bibirnya membentuk senyuman pedih. Gaza lalu menyambar kunci motornya dan pergi keluar. Setelah Gaza membawa Sanum pergi begitu saja, dia memukul marah warga yang menahannya dan memacu motor sport untuk mengejar. Tapi dia kehilangan jejak. Begitu dia menghubungi Sanum, nomornya direjek. Rumah. Selamanya gak ada yang namanya rumah. Apa mungkin dari awal dia memang ditakdirkan seperti ini? Hidup dalam rasa sakit dan rasanya berkali lebih sakit karena dikhianati wanita yang dia sayang. 139. Pikirannya kalut, emosi yang membendung membuat Gaza memacu motornya dengan ugal-ugalan. Dia butuh sesuatu untuk melampiaskan rasa sakitnya. Klap. Kek. Sanum benar-benar marah karena sikap Gaza yang tidak lain asam. Dia masih kaget akan fakta Gaza adalah saudara kembarnya, di saat itu Gaza malah melarangnya bertemu bahkan meninggal suaminya. Sebelumnya mengenal Gaza sebagai musuh Gaza dan cowok yang berniat buruk, tapi kini dia tahu Gaza adalah saudaranya sendiri. Semua ini membuat Sanum merasa bingung untuk bersikap. Sikap Gaza yang keras seperti ini tidak membuatnya senang sama sekali. Dadanya sesak dilarang. Pikirannya penuh karena baru tahu fakta tentang kecelakaan orang tua Alifah dan kini akan Gaza. Gaza mengurungnya di rumah, pintu selalu dikunci dan Sanum mendiamkan cowok itu seharian. Dia merasa asing dan juga ingin pulang. Seperti saat ini, Gaza membujuknya untuk makan, tapi Sanum tidak peduli. Tidak hanya kesal dengan sikap Gaza, ponselnya juga disimpan hanya karena Gaza tidak mau Gaza menghubungi Sanum. Sanum tidak suka diperlakukan seperti ini, dilarang menemui Gaza oleh saudaranya sendiri. Makan dulu Azara, kamu belum makan. Sanum melirik sepiring nasi yang Gaza sodorkan di depannya. Lalu cowok itu juga ikut duduk di sebelahnya. Sanum langsung menjauh. Aku tahu kamu masih marah. Tapi kamu harus makan. Mas Gaza juga belum makan, ujarnya dingin. Karena mereka tadi pagi berencana ke panti, Sanum belum jadi masak. Tapi keadaan malah makin rumit seperti sekarang. Tidak ada makan yang bisa Gaza makan sedang ini sudah malam. Gaza menghela napas. Dia menaruh piring makan di nakas dan menghadap Sanum sepenuhnya. Dengerin aku Azara. 18 tahun lalu. Papa Rean menangani kasus kecelakaan. Kecelakaan itu ada sangkut pautnya dengan Sakaya. Tapi kasus itu ditutup begitu aja tanpa ditindaklanjuti. 15 bulan lalu, terjadi kecelakaan yang juga membuat seorang ibu tewas. Semuanya masih berkaitan dengan keluarga Leonard. Anak ibu itu menunjuk Gaza sebagai pelukannya. Tapi tidak ada yang percaya. Karena apa? Karena seorang bapak mengaku dia sebagai pelaku. Bapak itu tetangga Papa Rean dulu sebelum menikah.
Keluarga mereka miskin, dia sudah kehilangan istri karena sakit kanker dan anaknya juga penyakitan dan perlu pengobatan. Tuduhan itu gak masuk akal. Kecelakaan itu kecelakaan mobil. Bapak itu bahkan gak punya mobil dan gak bisa membawa mobil. Profesinya bukan supir. Tapi dia mengaku sebagai tersangka. Sehari sebelum itu dia putus asa karena tidak punya biaya untuk anaknya di rumah sakit. RS nyaris memulangkan anak itu hanya karena tidak ada dana. Tapi di hari itu anaknya tidak jadi dipulangkan bahkan mendapat perawatan ke luar negeri. Kamu tahu Azara? Yang menanggung pengobatan itu adalah perusahaan milik Leonard. Mereka menutupi dan merahasiakan hal tersebut. Tapi Papa Ryan berhasil mengetahuinya. Bapak itu merelakan hal itu untuk anaknya. Pria tidak bersalah harus menanggung semua itu. Seharusnya Gaza yang mendekam di penjara, tapi hidup nyaman seolah tidak melakukan kesalahan. Dia bahkan gak merasa bersalah. 140. Ucap Gaza, nafasnya memburu. Sanum tercekat mendengar cerita lengkap itu. Dia memang sudah tahu tadi pagi dari Bu Nuri jika tersangkanya sudah tertangkap. Seorang yang ternyata berkorban demi anaknya. Perasaannya sakit dan juga sesak. Seharusnya kamu bisa mengerti kenapa aku tidak suka kamu dengan Gaza. Dia juga membentak kamu seperti tadi. Aku tahu. Jika kamu tahu seharusnya kamu mengikuti ucapan aku Azara. Aku tahu dulu aku berusaha menjauhkan kamu dari Gaza untuk membuat Gaza menderita. Aku melakukan itu karena ingin menghancurkan Gaza. Tapi jangan lihat aku sebagai Gaza, tapi lihat aku sebagai Azam. Aku melakukan hal ini bukan hanya karena rasa benci kepada Gaza, tapi karena aku juga gak mau kamu bersama orang yang salah. Gaza gak baik. Aku mengerti kekhawatiran kamu, tapi tolong dengarkan aku juga Azam. Gaza terdiam, membiarkan Sanum melanjutkan. Kamu hanya tahu Mas Gaza dari sudut pandang kamu, tapi aku sudah tahu banyak tentang Mas Gaza. Aku tahu dan mengakui Mas Gaza salah untuk hal itu Azam, tapi kamu salah mengatakan Mas Gaza bisa hidup nyaman. Enggak, Mas Gaza bahkan sering mengunjungi anak ibu yang meninggal itu. Mas Gaza panik saat Alifah kecelakaan. Mas Gaza memberi uang tiap bulan untuk Alifah. Mas Gaza melakukan itu diam-diam. Keringitan tipis muncul di dahi Gaza. Setiap melihat dan membicarakan Alifah, ada tatapan bersalah dan terluka di mata dia. Mas Gaza pasti gak melakukan ini karena keinginannya Azam. Mas Gaza juga ingin bertanggung jawab tapi, mungkin saja Papa Sakaya yang memaksa Mas Gaza untuk tutup mulut. Selama ini Mas Gaza gak pernah bahagia dalam hidupnya. Orang mungkin hanya melihat dia sebagai orang beruntung dan kaya, tapi nyatanya Mas Gaza menderita dan tertekan karena sikap Papa Sakaya. Jadi aku mohon jangan benci Mas Gaza hanya karena sudut pandang kamu. Tolong, jangan larang aku bersama Mas Gaza. Sanum menungkupkan kedua tangannya di depan dada. Gaza menatap kedua mata Sanum, tatapan itu berkaca, menatapnya penuh permohonan. Dia menggeleng. Apapun pembelaan kamu untuk dia, Gaza tetap salah. Kamu gak bisa menjudge orang lain hanya karena satu kesalahannya Azam. Sanum tidak habis pikir dengan jalan pikiran kembarannya itu. Apa penjelasannya tadi tidak cukup membuat sudut pandang Gaza berubah pada Gaza.
Makan nasi kamu Azara. Selamat malam. Kaza tersenyum kecil lalu bangkit. Mengabaikan permintaan. Sanum. Sanum menghela napas dalam. Dia menatap Kaza yang kini keluar dari pintu dan menutupnya. Meninggalkannya sendiri di kamar yang sebelumnya merupakan ruang tamu. Bagaimana dia harus membujuk Kaza agar tidak menghalanginya dengan Gaza? Apa yang harus Sanum lakukan sekarang? Aksio Zages 141. Theo, woi siapapun yang bisa nyusul. Susulin gue ke klub. Galan, ngapain? Theo, gue baru datang lihat Gaza mabuk berat anjir. Arfan, logak salah. Theo, send a picture. Theo mengirimkan foto Gaza yang terlihat kacau. Rambutnya acak-acakan, kemeja bagian atasnya lepas, matanya memerah dia terlelap di lantai klip. Din, kenapa bisa? Gaza gak pernah mabuk sejak nikah sama Sanum. Theo, mana gue tahu Yan. Dia sejak tadi menyebut-nyebut nama Sanum. Lukas, mereka bertengkar. Theo, gue pikir iya. Bagas, Sanum di mana? Theo, gue telepon di reject. Din, Sanum reject. Theo, iya. Gue pakai HP Gaza juga di reject. Arfan, mereka ngapain sampai Gaza nyicip alkohol lagi Theo, buruan elah. Galan, tunggu di sana, gue pakai mobil. Oh tuh. Galan berputar arah dengan mobil milik keluarganya. Sambil mengendarai dia mencoba menghubungi Sanum. Tapi direct. Dia ulang lagi tapi masih sama. Galan melempar ponselnya ke bangku belakang dengan kesal. Gaza sudah lama insyaf tidak minum-minum, tapi ada apa dengan mereka? Kenapa Gaza sampai datang lagi ke tempat itu untuk mabuk-mabukan? Jika Sanum tahu gadis itu pasti marah besar. Galan membawa laju motornya kebut-kebutan. Beberapa menit berselang hingga dia tiba di depan bangunan klub. Dia langsung berhenti dan berlari masuk. Mendorong pintu coklat yang kemudian disambut dengan musik diskotik yang begitu berisik. Bau alkohol terasa menyengat dan beberapa pasangan menari-nari di meja dance. Galan menyapu pandangan hingga berhenti di bar. Melihat Theo yang berusaha mengendong Gaza. Kakinya berlari cepat. Galan mengibas udara di sekitarnya karena bau alkohol terasa keras dari Gaza. Dia menatap meja bar. Cek berapa banyak dia minum. Lebih dari yang biasa. Bantuin gue. Galan nengangguk. Dia dan Theo kanan kiri membopong tubuh Gaza keluar dari klub. Gaza tidak pernah mabuk sampai pingsan begini. Setidaknya sebelumnya dia bisa pulang sendiri walaupun mabukan. Lo udah coba hubungi Sanum lagi? Udah. Gue udah chat juga. Dibaca aja. 142. Galan menghela napas kasar. Apa mungkin Sanum cuman membaca saja chat tersebut? Kenapa direct? Sebenarnya apa masalah mereka? Bawa kemana? Apartemen dia. Sanum ada di apartemen. Harusnya. Gak bawa ke markas. Ngomel lah si Sanum tahu Gaza mabuk.
Gak akan. Telepon aja direjek. Theo mengernyit. Mereka berjalan hingga ke mobil Galan dan mendudukkan Gaza di kursi belakang. Lo ikut gue. Motor gue. Ambil besok elah. Galan masuk duluan dan duduk di belakang kemudian. Theo mendengus dan menyusul duduk di sebelah Galan. Sanum, Gaza mengigau. Theo menoleh sesaat ke belakang. Gue jadi penasaran mereka berantem karena apa. Ujar Theo. Galan melihat Gaza dari balik spion. Dia kemudian membawa mobilnya melaju pergi. Telepon Selin, suruh dia chat Sanum, perintahnya yang diangguki Theo. Beberapa saat kemudian Theo tengah berbicara dengan Selin. Selin kaget mendengar Gaza mabuk. Dia akan menghubungi kembali setelah memberitahu Sanum, namun begitu Selin kembali menelpon dia mengatakan nomor Sanum sudah tidak aktif. Bawa ke markas aja, putus Galan. Lah gak jadi apartemen. Kita gak ada yang tahu kata sandinya. Si Gaza kan punya it. Galan menoleh. Benar juga. Lo periksa dulu. Dia menunjuk ke belakang dengan dagunya. Theo sontak berbalik dan mencari dompet Gaza. Dia temukan di sana sebuah it untuk masuk ke apartemen. Ada. Theo mengangkat kartu kecil itu ke udara. Akses memasuki apartemen. Galan mengangguk. Dia meneruskan perjalanan ke apartemen. Karena Gaza sudah tidak sadar mereka sedikit kesusahan membawanya ke lantai 15. Untung saja malam sudah larut dan tidak banyak yang melihat. Theo menempelkan kartu ID ke pintu apartemen di bagian akses masuk. Terdengar bunyi berdenting dan pintu terbuka. Mereka langsung membawa Gaza ke kamar. Kamu bohong Bay, kamu ninggalin aku, racau Gaza. Matanya setengah terbuka, dia melepaskan tangan yang memegangnya dan berjalan sempoyongan. Theo dan Galan saling pandang. Kamu pembohong. Kamu mengkhianati aku Bay. Gaza yang masih belum sepenuhnya sadar menjatuhkan. 143. Tubuhnya di sofa luar. Berat banget masalahnya. Si Sanum emang ninggalin Gaza. Theo melihat sekitar yang sepi. Tidak ada tanda keberadaan orang lain selain mereka di sini. Udah malam. Si Sanum emang gak pulang. Galan membiarkan Theo dengan segala pertanyaan yang bercokol di kepalanya. Dia berdiri lebih dekat memperhatikan Gaza. Air mata keluar dari mata itu walaupun kini terpejam. Kenapa Gaza menyebut Sanum berkhianat? Sanum meninggalkannya. Apa mungkin seperti itu? Pukul 1 pagi, mata Sanum terbuka. Dia menatap langit-langit kamar yang asing lalu menoleh ke samping. Dia menghela napas. Biasanya dia dipeluk Gaza. Sanum bangun dari tidurnya dan duduk. Wajahnya murung, tidurnya bahkan tidak nyenyak mengingat tentang Gaza. Dia merasa tidak nyaman dan terus memikirkan Gaza di sana. Apa semalam Gaza makan dengan baik? Apa suaminya baik-baik saja? Apa Gaza tertidur nyenyak? Bagaimana baju ganti Gaza abis mandi? Semua itu membuatnya bertanya.
Dia yang melakukan semuanya. Tapi sehari tidak ada untuk Gasa, Sanum merasa bersalah karena dia wajib melayani suaminya. "Maafin Sanum mas," ucapnya melirih. Dia ingin pulang dan memeluk Gasa. Tapi Sanum terkurung di sini. Perhatiannya teralih ke jam dinding, Sanum menyibak selimut dan bangkit. Ia beranjak ke kamar mandi di sudut ruangan untuk melaksanakan sholat tahajud. Dalam sholatnya, bulir-bulir air mata berjatuhan. Sanum menahan agar bisa fokus walaupun dadanya terasa berat akan masalah saat ini. Dalam sujud terakhir, air matanya pecah. Punggungnya bergetar akan tangis. Bibirnya bergetar memohon ampunan.